Hari ini kita akan mendengarkan sepatah dua kata dari Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Marjanti yang lebih dikenal dengan nama Suster Poni. Oke, terima kasih Bu Indah. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabipun. Iya, Bun. Pada kesempatan ini saya ingin menyapa Bu Rini Mardihan dan bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang mengikuti kegiatan calon guru penggerak dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya bersyukur bahwa Ibu Rini Mardihan, salah satu guru dari SMP Bakti Baradatu, diikut sertakan dalam program ini ya Bu ya. Dan pada kesempatan ini juga kita akan mendapat dan melihat juga mendengarkan ya modul pertama tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Mari kita semua mendukung guru penggerak sebagai wahana untuk memajukan Waikanan ini. Selamat Bu Rini Mardihan, selamat memberikan modul yang pertama ini. Terima kasih. Oke, selanjutnya sebagai bentuk support dan dukungan kita terhadap Ibu Rini sebagai calon guru penggerak, mari kita sama-sama meluangkan waktu kita untuk mendengarkan hasil yang didapat dari proses belajar dalam guru penggerak ini. Silakan waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Suster Indah. Pendidikan guru penggerak yang sudah saya ikuti selama lebih kurang 3 bulan ini. Jadi Bapak Ibu, saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini mempelajari sekarang ini saya udah sebentar lagi masuk ke modul 2. Jadi modul 1 ini berisi beberapa subbab. Jadi ada 1.1 sampai 1.4. Saya akan membagikan ilmu yang saya dapat ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Modul pertama, sosialisasi modul 1.4 ini budaya positif. Jadi yang diambil adalah budaya positifnya Bapak Ibu. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan kita ini berasal dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut HD, pengajaran itu bagian dari pendidikan. Pengajaran itu bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu yang berfaedah untuk pencapaian hidup anak secara lahir dan batin. Jadi pelajaran itu hanya proses dari bagian dari pendidikan. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan atau segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi pendidikan ini mencakup semuanya. Jadi bukan hanya kita memberikan ilmu yang kita dapat. Saya belajar ngajar bahasa Indonesia, saya berikan hanya bahasa Indonesia. Misalkan teks-teks pelajaran, teks-teks observasi atau teks-teks argumentasi, bukan hanya itu Bapak Ibu. Jadi pendidikan ini kita masukkan semua karakternya ke dalam pendidikan. Jadi pendidikan ini masuk ke dalam pengajaran kita. Silakan Ibu. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD meyakinkan keyakinan bahwa menciptakan manusia Indonesia yang beradab, menciptakan manusia yang beradab
beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Jadi Bapak Ibu, pendidikan ini, kita ini sebagai guru, sekolah atau pendidikan ini tempat bermainnya anak-anak. Artinya kita ini diibaratkan sebagai petani, Bapak Ibu. Jadi sebagai petani yang menabur benih, kita diberikan benih, kita diberikan bibit yang bagus, ada yang jelek. Nah, semua kita taburkan. Misalkan kita ini petani, kita taburkan di ladang, dan anak-anak itu, benih-benih itu akan tumbuh itu sesuai dengan pupuk yang kita berikan. Jadi sesuai dengan pengayuman yang kita berikan, Bapak Ibu. Jadi mereka tidak akan menjadi manusia seutuhnya kalau misalkan kita lempar benih itu kemudian kita biarkan saja. Jadi kalau misalkan kita petani ini kita lempar benih, yang pasti apa, Bapak Ibu? Yang pasti kita akan melihat kesuburan tanahnya. Ya, kita akan melihat kesuburan tanahnya. Kita akan melihat bibit ini unggul atau tidak. Kita sirami, kita pupuk, kemudian tumbuhlah bibit yang bagus, tumbuhlah tumbuhan yang bagus. Yaitu kita ini petani. Pendidik itu diibaratkan petani. Kita akan menjadikan bibit-bibit kita ini, benih-benih kita ini menjadi unggul. Kita tidak bisa kita tidak bisa tiba-tiba serta-merta kita mendapat anak kita yang berhasil tanpa kita urus. Selanjutnya Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Jadi mereka itu tumbuh berdasarkan kodrat anak itu yang sudah dimiliki. Jadi kita itu hanya menuntun, kita sebagai guru itu hanya menuntun. Menuntun itu kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Anak-anak kita ini harus begini, harus begitu. Ya, makanya kemarin saya bilang, anak yang tumbuh dari keluarga bahagia, dia tidak perlu gurunya itu sibuk. Tidak perlu gurunya, nak kamu kesini, kamu kesini, nggak perlu, Bapak Ibu. Jadi anak yang memang tumbuh dari perhatian orang tua yang penuh, anak-anak itu akan tumbuh dengan sendirinya. Mereka tahu mencari kodratnya di mana. Lanjut Bu. Dasar pendidikan kita itu ada dua, Bapak Ibu. Jadi berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita tidak bisa terlepas dari dua kodrat ini dalam menuntun anak-anak kita. Kodrat alam contohnya, seorang anak itu tumbuh dari keluarga Lampung misalkan, seperti saya, tidak akan bisa melepaskan hal-hal yang memang sudah ditanamkan oleh orang tuanya dari dasar, Bapak Ibu. Jadi dari dalam rumah itu memang sudah ditanamkan pendidikan. Jadi misalkan kita ini ada budaya bertemu orang lain itu salim, senyum, ya kan? Kita ada budaya sapa, salam, senyum, gitu kan? Budaya itu budaya, Bapak Ibu. Jadi itu nggak bisa kita lepaskan. Jadi anak yang memang misalkan kayak yang Lampung tadi, jadi ketemu sama orang lain, kami ada yang namanya bejuluk dialog. Jadi artinya kami itu ketemu sama orang itu tidak akan menyebutkan namanya secara langsung. Misalkan saya ketemu sama Bu Indah, saya tidak akan menyebut dengan kata-kata "Hei Indah", itu tidak akan mungkin. Karena kami ada falsafah yang namanya bejuluk dialog. Jadi menghormati orang lain itu dengan salah satunya menyapa baik kepada orang lain. Nah, kemudian kodrat zaman, Bapak Ibu. Kodrat zaman itu tentunya pendidikan kita ini
yang sekarang, pendidikan abad 21 ini berbedalah dengan pendidikan kita zaman dulu, apalagi zaman kolonial. Ya kan? Kalau zaman kolonial itu Bapak Ibu, orang rakyat itu disekolahkan hanya untuk kepentingan pihak-pihak tertentu, misalkan kepentingan penjajah. Nanti kita akan dijadikan juru tulis, jadi kita diambil karena kita anak kepala kampung, diambil disekolahkan akan menjadi juru tulis. Ya, tapi kalau kita sekarang tidak. Nah, sekolah kita sekarang ini beda juga dengan sekolah kita zaman dulu. Angkatan tahun 90, suster tahun 90 mungkin suster masih pakai kurikulum CBSA, catat cara belajar siswa aktif, sering kita plesetkan catat buku sampai habis. Nah, iya kita kan menerima, ya kan? Kenapa? Karena kita belum ada media, Bapak Ibu. Jadi TV itu masih jarang. Kita harus nonton televisi tetangga 1 kilo dari rumah kita, baru kita bisa menemukan televisi. TV itu pun hanya hitam putih dan channelnya cuma 1, TVRI. Itu juga pakai aki, ya kan? Jadi kan kita hanya buku, media kita hanya buku dan buku. Kalau sekarang Bapak Ibu, kita tidak bisa melarang anak-anak kita menggunakan yang seharusnya alam sekarang gunakan. Contohnya handphone, Bapak Ibu. Kelas 1 SD itu mereka sudah menggunakan handphone, TK sudah menggunakan handphone. Kenapa? Itu bisa merusak mata dan sebagainya. Cuman bagaimana itu tuntutan zaman. TK itu kalau daring, kita harus moto anak senang, kita lewat handphone. Anak juga pengen tahu temannya gimana, dia lihat handphone yang dikirim orang tua temannya. Jadi hanya saja bagaimana cara kita membatasi penggunaan handphonenya. Sama dengan anak-anak kita di sekolah ini, kita nggak bisa memaksa mereka tidak membawa handphone. Jadi belajar itu pun selagi kita masih bisa membatasi, jadi membatasi itu bisa menggunakan handphone. Karena apa? Karena perpustakaan kita buku-bukunya terbatas juga. Jadi buku-buku terbatas itu semuanya ada di dalam handphone. Jadi kita bisa menggunakan handphone. Kemudian selanjutnya nah ini tadi peran keluarga dalam pendidikan. Jadi keluarga itu menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter. Bagi seorang anak, keluarga merupakan tempat bersemayam pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga yang juga menjadi ruang untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan pusat pendidikan lainnya. Nah, kan masalah kita banyak ini, memang hampir anak-anak itu masalahnya ini berasal dari keluarga yang kurang harmonis. Itu bisa jadi penyebab utama anak-anak kita yang kita temui di sekolah ini, yang akan kita tuntun ini menjadi karakter yang tidak baik. Itu jadi memang keluarga yang utama. Silakan Bu Desi. Dari keluarga yang baik akan terbentuk pribadi yang baik juga untuk anak-anak. Nah, semua itu akan kita sangkutkan pada profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat. Pelajar Indonesia itu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ciri pelajar Pancasila yang pertama, beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kalau di sekolah ini udah tercapai. Jadi sebelum kita belajar dengan refleksi itu kan kita kan
ada doanya. Jadi kalau untuk bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, baik kepercayaan Islam, Kristen, Katolik, itu di sekolah kita Bapak Ibu, itu kemarin udah saya sampaikan juga di forum bahwa sekolah kita itu sudah membiasakan literasi, yaitu berdoa bersama juga. Kemudian saya juga kemarin udah buat profil bahwa sekolah kita ini mengedepankan senyum sapa salam. Jadi tidak harus menunggu anaknya yang menegur kita, karena guru-gurunya juga perhatian terhadap anak-anaknya. Jadi sebelum anak-anak menegur, mungkin mereka belum siap menegur kita, jadi kita menegur mereka juga. Kemudian berpendidikan global. Berpendidikan global itu ya contohnya seperti kita ini. Jadi bermacam-macam. Jadi sukunya bermacam-macam. Jawa ada, Batak ada, kemudian Kampung ada, dan itu berjalan dengan baik di sekolah kita. Kemudian bergotong royong, pasti ya itu ya. Bergotong royong, mandiri, bernalar, kritis, dan kreatif. Lanjut, Bung. Nilai dan peran guru penggerak ini ada di modul 1.2 Suster. Jadi ada saya belajar nilai dan peran guru penggerak ini yang diharapkan setelah menjadi guru penggerak ini. Jadi nilainya itu mandiri, kemudian reflektif. Reflektif itu artinya mau memperbaiki diri. Kemudian kolaboratif, bekerja sama. Kemudian inovatif, menemukan hal-hal yang baru. Dan yang kelima, berpihak kepada murid. Perannya menjadi pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran itu ya saya mengajar di kelas saya dengan materi saya, ya pemimpin pembelajaran namanya. Kemudian menggerak komunitas praktisi, misalkan MGMP. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru. Jadi saling bekerja sama antar guru. Misalkan tentang pelajaran, tentang nilai, tentang perilaku anak, itu berkolaborasi. Menjadi coach bagi guru lain. Misalkan ada ilmu, saya membuat PPT, nanti yang belum tahu tanya secara mandiri baik bersamaan, itu namanya menjadi coach. Mewujudkan kepemimpinan kepada murid. Jadi kita terfokus kepada murid. Intinya memang murid dan murid. Lanjut. Visi guru penggerak. Visi guru penggerak mewujudkan anak Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila ya tadi ya. Jadi dia mandiri, beriman dan bertakwa, inovatif. Mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ini visi saya, Sister. Jadi saya kemarin tugas ini saya buat mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi visi yang saya buat. Kenapa saya membuat visi seperti itu? Ya, saya itu membuat visi yang seperti itu. Saya yakin akan terwujud Bapak Ibu, karena saya memiliki sekolah, yayasan dan sekolah yang mau mendukung apapun yang dilakukan selagi itu baik. Jadi kita ada yayasan, ya, yayasan beserta perangkat-perangkatnya. Kemudian kita ada gedung sekolah, ada perpustakaan, kemudian ada lapangan, ada ruang kelas, itu ada lab juga. Itu bisa membantu saya mewujudkan visi saya. Kemudian ada kepala sekolah yang selalu mendukung baik materi, kemudian mensupport dari dalam. Jadi saya yakin itu visi saya akan terwujud karena itu. Kemudian lanjut, saya ada dinas pendidikan. Jadi kita ada Ibu Khairunisa, itu pengawas sekolah. Ada rekan sejawat. Ini rekan sejawat ini yang saya itu kadang-kadang terharu. Ya, kadang-kadang terharu. Jadi saya merasa, oh inilah rumah kedua saya memang. Sekolah ini memang rumah kedua saya. Sampai saya kemarin bertanya, kenapa sih saya harus bertahan menjadi guru sampai 13 tahun, nggak tahu saya ngomong sama Mas Yayan atau sama siapa. Ya, karena saya sampai di sekolah ini saya ketemu teman-teman, ketemu sama murid-murid
tujuannya ya memang untuk anak-anak. Nah, budaya positif ini di modul terakhir. Visi itu di modul ke 1.3, budaya positif 1.4. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Penuh hormat dan tanggung jawab. Budaya positif ini sebenarnya Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu, budaya positif ini sudah kita terapkan, hanya saja kita nggak tahu oh ini ya maksudnya budaya positif. Ya, dengan kita datang ke sekolah, datang ke sekolah tepat waktu itu udah budaya positif. Ya, kita memakai pakaian yang rapi itu udah budaya positif. Kemudian kita melakukan tugas kita, masuk ke dalam kelas, mengajar, itu budaya positif untuk guru. Nah, sekarang kita tidak bisa menuntut budaya positif itu akan berlaku kepada anak jika kita tidak memberikan contoh. Kenapa? Ya karena kita itu guru itu ya sebagai contoh dari anak-anak. Ya, contoh dari anak-anak. Anak-anak itu akan meniru apa yang dilakukan oleh gurunya. Itu tadi yang saya bilang, kita datang ke sekolah itu memang kehendak kita, bukan paksaan. Karena ada 3 perilaku manusia yang motivasinya, oh saya berangkat sekolah, saya termotivasi karena saya ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau saya berangkat sekolah itu karena saya takut nanti saya nanti dinyinyirin sama teman saya, atau saya nanti akan dihukum oleh guru saya, atau saya akan dihukum, diberi sanksi oleh kepala sekolah saya. Nah, itu motivasi yang pertama, Bapak Ibu. Jadi kita itu bukan karena dari dalam diri kita. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau saya ini berangkat pagi, saya akan mendapat door prize dari suster. Setiap kali 10 kali kita datang pagi, tidak terlambat akan mendapat hadiah silver queen dari suster. Tapi itu bukan budaya yang bagus, suster. Kalau ngasih door prize itu ternyata, ya kan, ngasih door prize. Misalkan saya, guru ini datang terus setiap pagi silver queen 2 daripada guru ini ngambek nyindir, dikasih silver queen itu sebenarnya yang dilakukan untuk memberi itu bukan hal yang bagus untuk psikis yang bersangkutan. Jadi kita juga, Bapak Ibu, ternyata dengan kita memberi hadiah kepada anak-anak itu ternyata bukan membuat mereka itu tumbuh dan berkembang, malah yang pertama membuat mereka itu tersiksa batinnya. Mereka harus mempertahankan itu. Jadi yang tadinya mereka suka ngobrol, berbagi sama teman-temannya, akhirnya saya takut kalau saya berbagi nanti dia lebih besar nilainya dari saya. Nah, minimal dari budaya berbaginya udah berkurang. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang kita harapkan, Bapak Ibu. Jadi yang kita harapkan, motivasi yang dilakukan, budaya positif yang mereka lakukan, anak-anak kita lakukan ini bukan karena 1 dan 2, tapi karena yang ketiga. Mereka merasa, oh saya bertanggung jawab atas diri saya. Saya harus sekolah karena saya itu bertanggung jawab atas diri saya dan masa depan saya. Nah, agenda pembentukan keyakinan kelas. Jadi ada keyakinan suster, ada keyakinan, ada juga yang namanya itu peraturan. Ya. Mengapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan. Jadi kalau peraturan itu kita menggunakan kata zaman, ya kan? Kalau keyakinan ini kan keluar dari diri mereka sendiri dan mereka yakin akan mengubah kebiasaan yang tidak baik menjadi baik. Itu keyakinan kelas. Kemudian
Kemudian peraturan yang lebih rinci dan konkret. Peraturan itu kalau kita tidak melakukan, kita akan mendapat hukuman. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, ya, pernyataannya secara umum. Pernyataannya secara umum. Jadi saya misalkan kemarin minggu lalu mereka dapat teguran dari guru, kalau misalkan angkat tangan nak, kalau mau bertanya itu angkat tangan, jangan langsung ngomong, ya kan? Kalau kita angkat tangan itu artinya kita tahu saya mau ngomong, ya kan? Kalau kita langsung ngomong, ya gurunya nggak tahu, gurunya bingung. Nah, dari situ dari teguran itu mereka bisa membuat jika ingin bertanya angkat tangan. Atau minggu lalu gurunya masuk kelasnya kotor, kan dapat teguran dari guru. Jadi dari situ mereka refleksi bahwa oh saya ini kalau guru masuk itu harus kelas dalam keadaan bersih. Nah, kelas dalam keadaan bersih. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada kata tidak atau jangan. Jadi tidak menggunakan kata saya tidak terlambat, saya akan datang tepat waktu. Atau jangan membuang sampah sembarangan. Kalimatnya diubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingatkan. Ini salah satu budaya positif ya, kita membuat keyakinan kelas tadi. Sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu, kita yakin anak-anak itu bisa menerapkannya. Kemudian semua kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Jadi kita tanya dulu, nah ini yang perlu kita perbaiki apa? Yang perlu kita perbaiki apa? Keinginanmu itu apa? Mampukah kamu mengubahnya? Jika mampu, ayo kita tulis di sini. Dan kamu yakin akan mengubahnya, gitu ya. Lanjut tulis ini. Nah ini ada motivasi eksternal dan internal ya. Jadi kita kalau misalkan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, kita itu apakah kita sebagai guru penghukum atau guru pembuat orang merasa bersalah, atau kita gurunya sebagai teman, atau kita sebagai pemantau, atau kita sebagai manajer. Jadi misalkan ada sebuah kasus caranya. Kalau kita sebagai guru penghukum itu kayaknya pernah saya melakukannya ya. Jadi namanya manusia biasa, kita pasti pernah melakukan hal-hal yang ternyata itu salah, yang tadinya kita pikir itu adalah benar. Jadi menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir itu sebagai guru penghukum namanya. Kamu yang datang terlambat, itu saya pernah melakukannya Bapak Ibu. Setelah saya belajar ini saya merasa bersalah. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, berceramah. Jadi ada anak ini, ada kasus ini, ya kan? Anak kita panggil, kita ceramahi, kemudian menunjukkan kekecewaannya terhadap anak itu. Jadi kamu itu ya udah membuat ibu merasa terluka. Nah itu artinya kita masuk ke dalam posisi kontrol negatif. Jadi posisi kontrol itu ada 2, positif dan negatif. Jadi menghukum dan membuat orang merasa bersalah. Posisi kontrol positif itu ada 2 juga, Bapak Ibu. Sebagai teman, jadi kita bisa membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kenapa sih kamu melakukan hal itu? Ya kan? Kamu tahu nggak kalau kamu melakukan ini akibatnya begini? Ya kan, itu kita sebagai teman. Sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Oh ini kamu udah berapa kali ini melakukan kesalahan, ya kan? Target kamu berapa lagi? Nah, kemudian yang ketiga itu motivasi intrinsik, itu namanya kontrol diri. Kontrol diri ini
sebagai manajer. Jadi ada 3 kontrol, ada dua motivasi diri, ya. Identitas gagal namanya yang tadi perilaku kontrol negatif tadi yang pernah saya lakukan pada saya tadi suster, itu perilaku gagal. Perilaku kontrol positif, identitas berhasil dan sukses itu yang sebagai teman, pemantau dan manajer. Begitulah suster, Bapak Ibu, materi yang sudah saya dapatkan selama lebih kurang 3 bulan ini, kira-kira seperti itu suster. Jadi yang saya dapatkan itu insya Allah akan saya terapkan di sekolah ini. Jadi sesuai dengan visi saya tadi, pendidikan berpihak kepada anak, insya Allah saya akan menerapkan hasil dari pembelajaran saya ini. Mohon doa dan dukungannya dari suster dan teman-teman. Semoga ini dapat bermanfaat untuk saya sendiri